Tutorial Hukum Media Massa. Topik kelima dari 60 topik. Asas-asas hukum sebagai pedoman dalam hukum. Asas merupakan persamaan dari kata prinsipal dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda beginsel. Ada pula kata lain dalam bahasa Inggris yang lain foundation, atau that on which something is founded. Dari kata dasar tersebut, prinsipal dapat diartikan, pertama, an accept or profess rule of action or conduct, or basic law, aksiom or doktrin, aturan diterima atau mengaku tindakan atau perilaku, atau hukum dasar, aksioma atau doktrin. Kedua, underlying philosophy, filosofi yang mendasari. Ketiga, essentials, sesuatu yang sangat penting. Berikut ini sejumlah definisi asas dalam konteks pengertian asas itu sendiri maupun asas dalam tradisi pemikiran perspektif ilmu hukum. Asas hukum adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu, hal yang inheren dalam segala sesuatu yang menentukan hakikat, sifat esensial. Sacipto Raharjo, 2001, menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum adalah sebagai sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh, dan berkembang serta menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekedar kumpulan-kumpulan peraturan belaka. Asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etik, karena asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etik masyarakat. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang konkret itu dengan menjabarkan peraturan hukum konkret menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret. Asas hukum menurut Theo Huijber ada 3 macam, yaitu asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum. Batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa pendapat para ahli, di antaranya sebagai berikut. 1. De Liang berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. 2. Sedangkan menurut Van Eykema Homes, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. 3. Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak, harus ada. 4. Belefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan leksikal dan argumentasi para ahli tersebut, maka dapat dipahami bahwa asas merupakan esensialia dan perasaan atau inti pokok dari sesuatu yang akan dijadikan patokan dan konsep dasar untuk mengurai suatu makna tertentu. Jadi, memaknai sesuatu dalam bentuk konsep dan pikiran haruslah berdasarkan dari esensialia yang diperas dari sesuatu tersebut. Maka dalam konteks penegakan hukum misalnya, asas dapat dipahami merupakan dasar atau inti atau pokok dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Asas ini dijadikan sebagai patokan dan nilai dasar yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Asas hukum sebagai pedoman hukum.
Berikut ini akan dijelaskan sejumlah contoh asas-asas hukum yang kerap kali menjadi panduan dan pedoman dalam penegakan hukum. Asas legalitas, atau nullum delictum. Asas ini menyatakan bahwa tidak akan dihukum seseorang, jika tidak ada peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atau kejahatan hukum, disebut nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenali. Asas ini dikenal pula sebagai asas legalitas dalam hukum. Asas ini menjamin bahwa tidak boleh seseorang dijatuhi hukuman secara semena-mena oleh sistem hukum jika tidak terdapat peraturan hukum yang dilanggar. Asas setiap orang dianggap mengetahui hukum, atau iedereen wordt geacht de wet te kennen. Asas ini menjelaskan bahwa apabila suatu undang-undang telah dilembarnegarakan, diundangkan, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya. Asas lex superior derogat legi inferiori. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah. Misalnya, undang-undang lebih diutamakan daripada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau perpu, atau peraturan pemerintah, atau PP, keputusan presiden, begitu seterusnya. Asas lex specialis derogat legi generale. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama. Asas lex posteriori derogat legi priori. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama. Asas summum ius summa iniuria. Asas ini menyatakan bahwa kepastian hukum yang tertinggi adalah keadilan yang tertinggi. Asas ius curia novit. Asas ini menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya, hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada hukumnya, karena ia dianggap mengetahui hukum. Asas presumption of innocence, atau praduga tak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Asas res judicata pro veritate habetur. Asas ini menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan atau hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Itulah topik kelima hukum media massa, yang disajikan di channel Bernard Simamora Tutorial, untuk membantu para mahasiswa agar memperoleh pemahaman yang lebih baik, serta untuk menambah wawasan masyarakat umum. Zaman ini, siapapun perlu melek hukum, agar tidak menjadi korban kesalahan penerapan hukum. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.